Halo siswa kelas 7, saya Misita. Saya akan menjelaskan materi tentang bilangan berpangkat. Kamu perlu tahu bahwa materi bilangan berpangkat ini ada di kelas 7, ada juga di kelas 9, bahkan di SMA pun ada. Nah, tapi tentunya dengan kadar yang berbeda-beda ya. Nah, untuk bilangan berpangkat yang ada di kelas 7 ini menjadi dasar untuk nanti kamu di kelas 9 bahkan sampai di SMA nanti. Oke, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Perpangkatan atau bilangan berpangkat ini adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kamu ketahui dalam bilangan berpangkat. Yang pertama adalah basis. Basis ini merupakan bilangan pokok dalam suatu perpangkatan. Berikutnya adalah pangkat atau eksponen, yaitu banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang. Contoh ya, bentuk umum dari bilangan berpangkat itu adalah X pangkat N. Di mana X itu adalah basis dan N ini merupakan eksponen. Jadi kalau X pangkat N itu adalah X kali X kali X kali sampai sebanyak N kali X-nya ini ya. Nah, contoh. Misalkan adalah 2 pangkat 3. Ingat ya, kalau 2 pangkat 3 berarti ini 2-nya ada 3 kali. Dan operasinya merupakan perkalian. Sehingga dia dikatakan sebagai perkalian berulang. 2 dikali 2 dikali 2. Itu adalah 2 pangkat 3. Ingat. 2 pangkat 3 hasilnya itu adalah 2 dikali 2, 4. 4 kali 2 berarti 8. 2 pangkat 3 hasilnya 8, bukan 6. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa SMP. Nah, saya tidak mau terjadi dengan kalian lagi ya kalau sudah mempelajari materi ini. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, bukan 6. Kalau 6 itu berarti 2 dikalikan 3, bukan 2 pangkat 3. Ingat ya. Oke. Berikutnya, pangkat bilangan bulat positif. Misalkan, pertumbuhan suatu bakteri setiap harinya menjadi 2 kali lipat dari jumlah pada hari sebelumnya. Jika sekarang populasi bakteri tersebut adalah 1 juta, maka bakteri tersebut pada 1 hari berikutnya itu sebanyak 2 dikalikan 1 juta. Artinya 2 pangkat 1 dikali 1 juta. Kalau 2 hari berikutnya berarti 2 dikali 2 kali 1 juta. Berarti 2 pangkat 2 dikali 1 juta. 3 hari berikutnya berarti 2 dikali 2 kali 2 dikali 1 juta. Atau 2 pangkat 3 dikalikan dengan 1 juta. Oh, banyak ya bakterinya ya. Nah, contoh di atas memperlihatkan bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Bentuk-bentuk tersebut merupakan perpangkatan dengan bilangan bulat positif. Pertanyaannya, Miss, emang ada Miss kalau perpangkatan yang bukan bilangan bulat? Ada loh. Perpangkatan dengan menggunakan bilangan pecahan.
Atau ada juga perpangkatan bilangan bulat tapi dia tidak positif, melainkan negatif. Nah, untuk materi bilangan berpangkat pecahan, kemudian bilangan bulat berpangkat negatif, belum dipelajari kalau di kelas 7. Itu nanti di kelas. Untuk perkalian bilangan berpangkat seperti pada sifat yang pertama ini, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Contoh, misalkan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlah. 2 pangkat 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Jadi, sekali lagi, untuk perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya harus kita jumlah atau harus kita tambah. Ingat ya. Nah, sifat yang kedua itu adalah pembagian. A pangkat N dibagi A pangkat M. Ini artinya, kalau tadi perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlah. Maka untuk pembagian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya harus kita kurang. Jadi, contohnya misalnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4. Dari mana 4-nya? 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ingat ya, sekali lagi. Perkalian bilangan berpangkat, pangkat kita jumlah. Pembagian bilangan berpangkat, pangkat kita kurang. Nah, ini sifat yang kedua. Berikutnya, sifat yang ketiga, yaitu bilangan berpangkat dengan pangkat yang sama kita kalikan. Contohnya, tapi basisnya di sini berbeda ya. Yang satu kalau kamu perhatikan A pangkat N dikali B pangkat N. Ini pangkatnya yang sama, tapi basisnya berbeda. Jadi kalau dari perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, berarti tinggal kita kalikan saja basisnya, kemudian kita pangkatkan. Jadi, kalau di sini A pangkat N dikali B pangkat N itu sama juga dengan A dikali B, kemudian kita pangkatkan N. Di sini contohnya, 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Itu sama juga dengan 3 kita kalikan 4, kemudian dipangkatkan 2. Sama dengan 12 kita pangkatkan 2. Nanti coba kamu cek. 3 pangkat 2 itu berapa? Berarti 3 kali 3, 9. Kemudian 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu adalah 16. Karena 4 kali 4. Nah, sekarang 16 dikalikan 9. Hasilnya berapa ya? 16 kali 9 berarti 10 dikali 9, 90 ditambah 6 kali 9. 6 kali 9 itu adalah 54. 90 ditambah 54 sama dengan 144. Oh, ternyata sama. 12 pangkat 2 itu adalah 144. Gitu ya. Nah, kamu perhatikan lagi. Kalau tadi basis berbeda tapi pangkat sama, berarti tinggal kita kalikan basisnya, kemudian baru kita pangkatkan. Ini perkalian. Bagaimana kalau misalnya dia adalah bentuk pembagian? Sama saja. Berarti kalau A pangkat N dibagi B pangkat N itu menjadi basisnya yang kita bagi. A dibagi B, kemudian kita pangkatkan N.
Contoh, misalkan 16 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Itu sama juga dengan 16 kita bagi 2, hasilnya adalah 8, baru kita pangkatkan 2. Gitu ya. Mirip antara sifat ketiga dengan sifat keempat. Bagaimana kalau misalnya bilangan berpangkat terus kita pangkatin? Berarti hasilnya ini merupakan bentuk perkalian. Contoh, 3 pangkat 2 kita pangkatkan 4. Berarti 2 dengan 4 kita kalikan. 2 dengan 4 dikalikan 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Sehingga kalau 3 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 4, itu hasilnya adalah 3 pangkat 8. Bagaimana? Sudah paham kan kelas 7? Saya harap kalian sangat memahami. Kenapa? Karena kalau kalian tidak paham, nanti di kelas 9 akan menjadi hambatan buat kalian. Tapi kalau sekarang kalian sudah paham, pasti nanti untuk di kelas 9-nya lebih mudah lagi. Apalagi nanti kalau untuk di SMA ya, ini benar-benar menjadi bekal untuk kamu. Nah, saya harap kalian tidak berkecil hati kalau belum mengerti. Kalau belum mengerti, tanya, dan tanya terus sampai kamu mengerti. Oke? See you!